GWS Kalvari. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Yes, pasti setiap kita diberkati. Amin. Senang berjumpa kembali pada minggu hari ini ya, minggu terakhir di akhir Oktober. Pastinya ada sukacita, amin. Amin. Ada semangat. Amin. Yes, kita mau mulai hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Yes, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena atas kebaikan-Mu, karena atas kasih setia-Mu untuk hidup kami Tuhan. Kami boleh rasakan sepanjang 1 bulan ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk tantangan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami mampu dan kami dimampukan itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi untuk datang ke dalam hadirat-Mu, untuk kami Tuhan menyaksikan, merasakan kasih setia-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami siap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas hidup kami, perbuatan Tuhan ajaib atas hidup kami. Tiada Tuhan selain Engkau. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Yes, thank you Jesus. Perbuatan
Biasa pada pagi hari ini ya. Semua sehat? Amin. Ya. Saudara, saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya juga bisa melayani tempat ini bukan karena kuat gagah saya sendiri, Tuhan. Tuhan sudah berikan kekuatan. Kalau secara fisik mungkin agak hektik ya minggu ini, dan secara jasmani kadang kita juga mengalami apa yang namanya lelah gitu, capek, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang selalu baru. Pagi hari ini pun saya benar-benar bukan masa yang berat, tetapi Tuhan tolong hamba karena hamba nggak sanggup gitu ya. Tuhan akan memberikan kekuatan juga untuk jemaat. Saya bersyukur seberapa banyak yang hadir. Saya percaya saudara lebih besar cintanya akan kepada Tuhan, makanya saudara bisa datang ke tempat ini. Itu bukan karena kekuatan saudara, tapi Roh Kudus yang menggerakkan saudara untuk datang di sini ya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mensiarkan tentang alami surga setiap hari. Wow. Waktu saya diskusi sama suami saya tuh kadang kesulitan mendapatkan judul. Judulnya apa ya gitu, bahannya udah ada, judulnya apa ya. Waktu saya dapetin ini luar biasa, berat loh gitu. Alami surga gitu. Belum pernah kan yang saudara diajak ke surga itu seperti apa gitu. Nanti kan kalau kita mati baru melihat surga itu seperti apa. Tetapi gambaran surga itu begitu indah kalau kita baca dalam firman Tuhan. Buat setiap orang yang mencintai Tuhan, yang merindukan tanah surgawi, tentu nggak sabar. Artinya gini ya, memang mau cepat-cepat mati, tetapi pengen lihat surga itu seperti apa sih gitu. Luar biasa indahnya dikatakan ya. Nah, tidak ada surga di dalam dunia ini. Maksudnya gini ya saudara ya, kalau misalnya saudara pergi ke tempat-tempat yang indah, kadang ada suka pernyataan gini ya. Saya kemarin lihat Instagram teman saya, dia pergi ke luar negeri gitu, terus ngeliat pemandangan yang indah. Heaven is so real katanya gitu ya. Tapi kan yang real tuh yang di atas gitu ya. Itu ngeliat pemandangannya begitu indah aja kita kadang terpesona gitu, ciptaan Tuhan. Wow, seperti surga gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang kadang pengen nih pergi ke tempat-tempat yang indah, pengen refreshing karena pengen lihat yang indah-indah gitu ya. Nah terus tetapi surga yang sebenarnya bukan hanya kita nanti terima waktu kita nanti percaya sama Tuhan Yesus nanti pasti masuk surga kan gitu. Tetapi biar kita mengalami surga itu setiap hari, gimana caranya gitu ya. Untuk mengalami surga semuanya kembali pada prinsip hidup kita dan hati kita. Betapa rentannya hati manusia saudara, karena bisa berubah setiap saat, betul ya. Kadang di saat yang hampir bersamaan kita bisa sukacita gitu, tapi sebentar kemudian bisa tiba-tiba nangis sendiri gitu ya. Itu betapa rentannya hati manusia. Kadang misalnya satu saat bisa kamu keren, pokoknya memuji Tuhan, terus sebentar kemudian bisa berbalik gitu. Itu rentannya hati manusia. Dan akan bahaya jika ketika keadaan yang sedang tidak baik-baik saja ditunggangi iblis. Itu yang bahaya saudara. Contoh, masalah yang banyak adalah di dalam rumah tangga. Namanya dua pribadi yang disatukan itu gak mudah. Pasti ada masalah, ada pertengkaran ya, pasti ada lah goncangan gitu. Saya pun sama Bapak Gembala dulu lagi pertama menikah, karena latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, ada ya sedikit gesekan-gesekan gitu ya. Nah, tetapi kalau pertengkaran itu terus terjadi, nggak nyaman kan? Nggak nyaman, apalagi kalau ditunggangi iblis, udah nggak ada positif-positifnya. Atau kesulitan ekonomi bisa membuat seseorang merasa bersusah hati, dan kalau ditunggangi iblis itu akan bahaya. Ya, banyak hal, masalah-masalah, tantangan-tantangan hidup ini yang jika kita tidak bisa kelola dengan baik itu akan membahayakan. Ya, keadaan-keadaan seperti itu menjadi ujian buat manusia. Saya mendapatkan ayat waktu
pembacaan Alkitab setahun juga ya, saya baca dapat ayat ini saudara. Permulaannya seperti itu. Di dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan demikian. Ini hanya ayat pembuka ya. Lukas 22 ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya. Kita tahu kisah tentang Yudas sang pengkhianat. Tetapi kalau saudara memahami ya, coba membayangkan Yudas ini kan termasuk dari 12 murid inti Tuhan Yesus itu. Tetapi dia bisa berkhianat, dia bisa menjual Yesus, dan ada perkataan ini dalam firman Tuhan. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Oh, bisa dimasukin iblis? Dia kan murid Yesus. Dia jalan tiap hari sama Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan gitu. Tetapi kok bisa dimasukin iblis? Tetapi dalam bacaan yang lain, kita juga tahu bagaimana sikap hati Yudas. Dia memiliki sikap hati yang tidak baik, tidak jujur gitu. Padahal dia tahu firman Tuhan. Itulah manusia, saudara. Ini murid Yesus, kita pun murid Yesus sama. Tetapi kita rentan, hati kita tuh rentan untuk berbuat dosa, berbuat yang tidak baik. Ya, Yudas pun demikian. Terus di Kejadian 4 ayat 7, hal yang dialami oleh Kain. Dia memiliki juga dari keluarga juga waktu itu kan memang masih permulaan penciptaan dalam dunia gitu ya. Tetapi kan kalau Habil sudah tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan. Tapi Kain itu kakak kandungnya iri sama adiknya, ada sikap iri hati, dibunuh Habilnya, ya. Sehingga ada perkataan demikian, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat saudara, jadi ketika kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, terus tidak berbuat baik, dosa itu udah ngintip. Itu kalau ditunggangi iblis, bahaya. Engkau harus berkuasa atasnya, ya, jangan dikendalikan saudara. Zaman sekarang begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengenaskan. Tiap hari kita dengar berita suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua, bisa juga gitu. Kayak di luar nalar, tapi itu terjadi dan ternyata di firman Tuhan ini pembunuhan pertama ya, Kain membunuh Habil ada. Itu manusia yang punya sebetulnya sifat jahat. Walaupun di dalam hati manusia ini seperti dua kutub yang tarik menarik ya hati ini. Tahu yang baik, kadang nanti ngakuin yang jahat gitu. Ya. Dan juga zaman sekarang ada orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara tidak halal. Bagi mereka kesenangan dunia merupakan surga buat mereka. Oh, aku kaya berarti itu surga buat aku. Aku bisa keliling dunia dengan uang yang aku punya gitu ya. Tidak salah saudara kalau saudara menjadi kaya ya. Akan salah kalau caranya nggak baik ya, tadi ditunggangi iblis. Jadi iblis ini nggak pernah berhenti untuk mempengaruhi manusia, termasuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa coba? Karena dia mau merekrut pengikut sebanyak-banyaknya supaya ikut dia gitu. Kita ini tempat kita yang asli adalah bukan di sini saudara. Ini hanya tempat sementara kita tinggal, ya. Kita ini warga negara asing dikatakan, walaupun kita punya kewarganegaraan Indonesia gitu ya, semua ada, KTP ada gitu. Tapi kewarganegaraan kita yang sesungguhnya ada di dalam surga, amin, saudara. Itu harus kita pertahankan, jangan sampai kita tercoret. Ya, KTP kita di surga jangan sampai dicoret gitu ya. Jadi pindah KTP-nya. Nggak mau dong, nggak ada yang mau masuk ke neraka. Tetapi pada kenyataannya sulit mempertahankan apa yang harus kita pertahankan dalam arti mengikut Tuhan Yesusnya aja gitu. Hal-hal yang kelihatannya sederhana ya, tetapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengalami surga setiap hari. Supaya ini tuh jalannya terus ya sampai akhirnya kita benar-benar memasuki surga yang sesungguhnya. Kalau nggak hilang gitu ya. Apa sih ngalamin surga setiap hari itu apa gitu? Saya nggak ada enak-enaknya mengalami itu tiap hari. Mungkin saudara bisa berkata demikian, ya.
rasanya seperti neraka, mungkin malah lebih sering keluar istilah itu ya. Kalau kita baca, aduh kayak neraka aja nih gitu, lebih sering keluarnya. Atau kita dengar kata-kata seperti itu, nggak ada yang keluarga kita kayak seperti di surga ya gitu. Jarang loh, ada yang gitu, mungkin ada ya 1-2 ya. Tapi lebih seringnya, kayak hidup di neraka itu paling sering yang kita dengar ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita nggak boleh bersantai-santai di dalam kehidupan ini. Kita diuji setiap saat dan iblis itu lagi ngelilingin itu mana nih yang bisa diterkam gitu, ya, bisa ditelan dikatakan. Bahkan Tuhan Yesus memperingatkan Petrus di dalam Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kelihatannya kayak yang, oke, kita juga sering dengar ya firman Tuhan katakan gini, kamu harus ditampi seperti gandum. Gandum yang terpilih, sekam yang dibuang gitu. Ini bilangnya iblis menuntut kamu menampi kamu seperti gandum. Kelihatannya kayak gandumnya, kita pengen jadi gandumnya gitu. Tapi iblis tuh menunggu, lagi pas ditampi mana nih yang keluar, sama dia ditangkap gitu ya, disergap. Dan Petrus juga sempat kena itu, ya nggak? Begitu dibilangin kayak gitu, Petrus bilang, kan Tuhan katakan begini, aku berdoa untuk engkau supaya imanku jangan gugur. Terus Petrus jawab, Tuhan, aku bersedia loh masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal. Dan itu terjadi, sudah. Saat itu Petrus nggak tahu apa yang nanti akan diucapkannya. Pokoknya dia ikut Tuhan Yesus, dia murid yang paling, salah satu murid yang paling dikasih Tuhan kan. Sayang sama Tuhan Yesus. Tetapi bisa berbalik karena imannya tergoncang. Ya, waktu Tuhan Yesus tahu, dia mulai takut. Itu saudara, kalau ketakutan, kebimbangan yang menguasai hati manusia itu bisa berubah, saudara. Ya, tapi puji syukur kan, Petrus akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Lain dengan Yudas, karena dia akhirnya menyesal tapi tidak ada perdebatan, akhirnya mati sia-sia. Ya, jadi sumber masalah kita adalah sekali lagi dari hati kita. Serta hati-hati ya sama iblis. Kita nggak usah takut sama iblis, tapi hati-hati. Kadang-kadang kita merasa tinggal tengking aja. Iya emang ditengking, tapi nanti saya akan bagikan juga siap menengking iblis itu seperti apa gitu ya saudara ya. Bukan memiliki banyak harta kita alami surga. Ya, kita bisa kemana saja dengan uang, bisa membeli apa saja dengan uang. Tapi bisa saja harta tersebut bisa membuat kita melupakan Tuhan. Ya, tapi bukan berarti yang kaya tidak bisa alami surga. Demikian juga kedudukan atau pangkat seseorang. Sekali lagi dari hati. Lalu bagaimana kita bisa alami surga dalam hidup kita? Saya mau men-sharekan 2 poin saja pagi hari ini ya, biar Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Yang pertama adalah fokus hidup kita kepada Tuhan dan mendekat padanya setiap hari. Saya mau membacakan dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Ya, tadi yang pertama adalah fokus hidup kita tuh, fokuskan hidup kita kepada Tuhan dan mendekat padanya setiap hari. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dengan kita fokus sama Tuhan, kita bisa mengikuti apa yang Tuhan suruh, tunduk kepada otoritas Tuhan. Tadi dikatakannya tunduk kepada Allah. Nggak gampang tunduk kepada Allah kalau kita tidak memahami hatinya Tuhan, nggak dekat sama Tuhan. Tuhan katakan tadi jangan mendua hati. Orang yang tidak taat atau tidak tunduk berarti itu mendua hati loh saudara. Nggak sepenuhnya fokus sama Tuhan. Biar kita minta Tuhan terus menguduskan hati, mentahirkan tangan kita. Lihat, semua bermuara dari hati, saudara. Dari hati. Tuhan, tolong kuduskan hatiku, sehingga tidak mempengaruhi pikiran. Nanti kan yang menggerakkan itu tangan gitu.
ya, tangan itu. Makanya minta Tuhan tahirkan aku orang berdosa ini. Kita nggak layak, saudara, tapi Tuhan melayakkan kita. Puji syukur. Semua bukan karena kita, nggak ada ya orang yang memegahkan diri, semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau membagikan juga firman yang saya bagikan di House of Blessing 2 minggu lalu ya. Di Amsal 16 ayat 20 dikatakan demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini jelas tertulis dan nggak usah diartikan apa-apa. Dikatakan gini, yang memperhatikan firman dapat kebaikan, saudara. Jadi kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara fokus sama firman-Nya, tunduk kepada Tuhan, berarti taatkan sama firman-Nya. Yang memperhatikan tuh bukan hanya memperhatikan berarti kan dia, kalau orang namanya memperhatikan, dia suka ya memperhatikan gitu. Oh ini yang disuruh sama Tuhan, lakuin gitu. Itu memperhatikan, akan mendapat kebaikan. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan dikatakan berbahagialah orang yang mendapat uang, berbahagialah orang yang dinaikkan pangkatnya, enggak. Ya, tapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita fokus sama Tuhan, percaya dengan segenap hati kita, hidup kita berbahagia, mengalami surga. Jadi kalau saudara mendekat hari ini kepada Tuhan, kebaikan itu datang kepada kita hari ini, dan saudara mengalami surga itu hari ini. Kalau hari ini saudara menjauh dari Tuhan, ada kemungkinan saudara akan mengalami surga, direbut. Ya, nanti apa sih surga di muka bumi ini seperti apa? Sekali lagi, bukan berdasarkan kekayaan atau pangkat, saudara. Ya, karena justru itu kadang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Dengan mendekat pada Tuhan Sang Pemilik surga, maka kita bisa alami surga setiap hari. Tetap mendapat kedamaian walau kita ada di tengah badai. Ya. Tadi firman Tuhan pujian mengatakan, terima sukacita surga. Waktu kita bilang terima sukacita surga itu, jangan sampai mental keluar, tapi masukin dalam hati. Ya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Jadi itu nggak hanya sekedar keluar dari mulut, tapi dari hati kita. Sukacita surga itu nyata, ya, melimpah dalam kehidupan kita. Walau dikatakan aku bisa menyaksikannya walau aku di tengah badai. Dikatakan aku tetap memberitakan kasih Tuhan Yesus. Itu yang namanya mengalami sukacita surga atau mengalami surga di dalam kehidupan kita. Sukacita, ya. Nah, kemudian di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, kalau yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, nggak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah itu bukan mengalami surga, saudara? Ya. Mungkin saat ini kalau secara mata kita melihat kesulitan ada di mana-mana, yang panen banyak yang gagal, tetapi ternyata ada juga yang berhasil. Jadi gimana kitanya kan, saudara, jangan patah semangat, jangan melihat yang wah iya ya kekeringan, panen gagal, usaha yang lain, gitu. Dan Tuhan buat dia berhasil, gitu ya. Jadi jangan patah semangat ngelihatnya yang oh ternyata ada ya. Kemarin ini saya pernah lihat ada yang panen mangga apa ya namanya, lupa, besar banget mangga di musim sekarang loh, gitu, bisa panen seperti itu. Terus ada yang panen anggur gitu. Ternyata ada ya gitu. Sedangkan sebagian besar mengeluh, iya panen gagal nih, cabai jadi mahal gitu. Ibu-ibu aja tinggal mengeluh, aduh mau nyambel. Tapi kan ibu-ibu kreatif ya, nggak hanya bikin cabai setiap hari, pilih bahan yang lain bisa diolah ya. Kayak ibu cucu ngolah mooncake gitu ya. Atau apapun juga gitu, dibikin kreatif gitu. Jadi jangan ngelihat yang ngikutin yang negatifnya, saudara, ya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus fokus kepada Tuhan dan mendekat padanya setiap hari, sehingga kita bisa mengalami surga itu setiap hari. Jangan lupa mendekat kepada Tuhan, ya. Dan yang kedua, jangan beri kesempatan pada iblis. Ini juga tertulis dalam Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kadang kita memberi kesempatan sama iblis untuk masuk, bukan celah untuk iblis.
Itu paling sering kalau kita diuji ya dalam hal kesabaran. Marah, namanya orang bisa ya kadang marah, kecewa gitu. Tapi kalau ditunggangi iblis, marah jadi amarah. Itu yang nggak baik gitu. Itu bahaya, saudara. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9a, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah ini saudara yang tadi saya bilang, nengking iblis iya boleh. Tadi kan di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan ya, lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Tapi kalau kita nggak tunduk sama Tuhan, iblis ngetawain kita. Dalam nama Yesus pergi ya, lu aja nggak taat sama firman Tuhan, gitu ya. Jadi dilelewe sama iblisnya, gitu. Ya, jadi kita dikasih kuasa untuk dikatakan melawan iblis, tetapi semuanya kembali kepada sikap hati kita lagi. Tunduk sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, sang pemilik surga. Jadi kalau kita udah dekat sama Tuhan, udah intim sama Tuhan, iblis datang, hei iblis, engkau tidak layak mengambil sukacita yang Tuhan berikan. Pergi kamu, ya pergi, baru pergi gitu. Tapi kalau kita jauh sama Tuhan ya, Tuhannya di mana? Kita nggak ibadah, kita nggak nggak bersekutu sama Tuhan, nggak mendekat sama Tuhan, begitu diserang sama iblis, pergi nggak lu gitu ya, nggak pergi iblisnya, ngelewek, lu nggak ada backingnya lu gitu ya, gitu ya. Jadi lawan dia dengan iman yang teguh, bukan dengan kekuatan kita, saudara. Dasarnya adalah firman Tuhan, bukan hanya kata-kata kita belaka atau suara keras. Semua yang punya suara keras, siapa yang punya suara keras? Maya bisa dia, oh malu, gedungnya bentuk ya iblisnya mah. Kalau misalnya kita nggak taat, ketawa aja ya, gitu ya. Nah gitu. Jadi bukan hanya itu, tapi firman iman, firman yang sudah mengubah hati kita, ya, yang membuat kita belajar untuk taat. Mungkin kita saat ini, aku kan belum taat sebelumnya, berarti aku nggak bisa menghina. Enggak, saudara. Tuhan itu berkemurahan, Dia yang melihat hati kita kok. Jadi bukan kita yang meninggiin diri, tapi kembali introspeksi ke diri kita masing-masing, bukan orang lain ya, saat ini ke diri kita masing-masing. Udahkah kita belajar dekat terus sama Tuhan, fokus sama Tuhan, ada kemajuan berarti setiap harinya, ada perubahan yang kita bisa lakukan. Semuanya bukan untuk semata-mata, maksudnya akhirnya nanti berkatnya buat kita sih, tetapi yang kita lakukan gini, karena aku tuh sayang sama Tuhan kok gitu, sayang sama Tuhan, jadi nggak mau ngecewain Tuhan. Tuhan maaf ya, sama seorang misalnya, seorang anak ya, sayang sama orang tuanya misalnya. Kan anak kadang nggak taat, betul ya Ibu Sulinya, kadang-kadang kita masih tahu anak nggak taat nih misalnya, padahal anaknya sayang gitu, cuma nggak taat. Nah tapi kalau anak kita sayang masih gini, ya deh menyesal gitu, sayang aku nggak mau ngelukain hati mama sebetulnya gitu. Nah gitu, mamanya kan tetap sayang, ya walaupun anaknya ngelakuin misalnya kesalahan, tetap sayang gitu, ya. Kalau ada orang tua yang membunuh anak membunuh orang tua, itu yang ditunggangi iblis, saudara. Nggak mengenal kasih Tuhan Yesus, ya. Tapi kita semua di sini bersyukur karena kita mengenal Tuhan Yesus, walaupun sifat-sifat kita mungkin belum sepenuhnya berubah. Ya, dari diri itu susah, berubah itu susah. Tetapi setidaknya ketika kita mau mendekat pada Tuhan tiap hari, kita tuh memacu diri kita dekat sama Tuhan. Pokoknya apa yang terjadi, apapun yang terjadi, saya mau dekat sama Tuhan. Tuhan akan mengubahkan sifat-sifatku yang buruk. Sekali lagi ke akunya ya, bukan ke orang lain. Aku gitu, akunya yang mau berubah gitu. Saudara akan lihat ya perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Orang lain yang biasanya ngelihat saya gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan surga ini diambil selagi kita hidup. Bukan nanti kadang dulu juga ada pujian mengatakan gini, biar aku menderita di bumi tapi aku bahagia di surga. Oke, kita dikatakan harus siap mengikut salib, tapi bukan artinya menderita tuh sampai benar-benar kita mengalami penderitaan tuh sedih, nggak seperti itu, saudara. Kita memang harus membayar harga ikut salib Tuhan Yesus, tetapi kita bisa mengalami surga tiap hari gitu, walaupun menghadapi badai, masalah, tapi ada pertolongan Tuhan tiap harinya diceritain. Aku belum dijawab semua doanya, tapi aku mau memberitakan kasih Tuhan. Nah itu mengalami surga setiap hari. Gitu. Jadi jangan dipungkung oleh perasaan, aku mah nggak berdaya, aku mah nggak diberkati, aku mah orangnya Tuhan nggak sayang sama aku, atau nggak berkata begitulah, atau misalnya
Saudara harus menjadi orang-orang yang melatih diri. Bang, aku nggak layak dikatakan, aku ini orang berdosa, tetapi Tuhan sudah mengasihi aku. Luar biasa mengasihi. Nah itu kita dekat sama Tuhan, ya seperti itu. Datang sama Tuhan, ya Tuhan, ini aku loh pagi ini mau menyapa Tuhan. Kadang kita nggak perlu berkata-kata banyak. Doanya seperti apa ya? Nggak bisa doa. Saudara, kalau ketika saudara punya kerinduan untuk datang sama Tuhan, baca firman aja. Tuhan kan ngelihat hati kita. Nggak usah kata-kata yang luar biasa kok. Tuhan mengerti bahasa air mata kita juga nih. Yang penting sungguh-sungguh datang sama Tuhan ya. Enggak cuma gue bahasa kerennya di firman Tuhan bahasa, tapi nggak dilakuin gitu. Ya percuma gitu ya. Tetapi ketika kita datang dengan penuh kesederhanaan pun tapi rindu sama Tuhan, Tuhan melihat hati saudara. Saudara akan mengalami surga setiap hari. Amin. Ya. Paulus pun mengalami perjuangan yang luar biasa, di mana dia mengalahkan kehendak di dalam dirinya. Manusia itu memang punya kehendak, tetapi kita percaya, ya, kita harus tunduk dikatakan pada Tuhan. Latih iman rohani kita, lakukan supaya surga bukan bicara nanti, tetapi saat ini saudara akan mengalaminya di dunia ini. Ayat terakhir dikatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-7, kita akan baca. Roma 14 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Roma 14 ayat 17, maaf. Roma 14 ayat 17. Iya, oke. Kita baca sama-sama ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Katakan. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, artinya bukan hal jasmani, bukan uang walaupun kita perlu uang, bukan makanan walaupun kita perlu makan gitu ya tiap hari. Tetapi dikatakan kerajaan surga adalah soal kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, walaupun di tengah permasalahan yang kita hadapi, badai sekalipun, ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Ada, kita mengalami surga setiap hari ya. Tangkap pesan Tuhan ini sehingga saudara terus mengalami peningkatan di dalam rohani saudara. Saudara nggak hanya menjadi jemaat yang cuma duduk diam. Yang tua juga luar biasa loh, Tuhan bisa pakai. Lewat apa? Lewat doa. Saya nggak bisa apa-apa, jalan juga udah nggak kuat. Saudara, yang tua-tua ini bisa dipakai menjadi pendoa yang mendoakan gereja ini. Atau misalnya masih bisa ngomong yang tua. Kadang-kadang saya salut loh sama yang tua. Ngomong tuh apa ya? Kalau seorang anak tuh ngomong tulus gitu ya. Ngomong sederhana apa adanya tapi gitu masuk ya. Jadi saya ngelihat juga panutan dari orang-orang tua yang segenerasi sama Oma Slamet ya. Di mana mereka memegang iman mereka walaupun saat ini mereka belum bisa ibadah, menghadapi juga persoalan karena misalnya sakit, nggak bisa datang ke sini, tetapi imannya tetap terjaga, gitu. Tetap setia, gitu ya. Itu luar biasa. Tuhan pasti memperhatikan hal tersebut, gitu. Ya. Jadi biarlah kita mau terus semangat, ya, mengabarkan. Jadi mulut kita ini nggak dikunci, saudara. Coba ya, saudara mulai praktekkan keluar dari gereja ini. Saudara harus aktif, artinya jadi ketemu orang-orang, ubah perkataan saudara. Mungkin kalau yang nggak terbiasa akan sulit pada mulanya gitu. Ngomongin Tuhan nih biasa aku ngomongin film-film gitu ya, ngomongin gosip-gosip yang ada. Tetapi mulai memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita ketemu orang, mulai memperhatikan orang tersebut perlu apa dalam arti gini. Oh ini udah lama nggak dilayani nih. Udah lama nggak gereja, kita punya belas kasihan untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu tuh mengalami surga aja bisa seperti itu, saudara. Saya bagikan sedikit ya, saudara ya. Saya kan sekarang punya kegiatan gini, mengusahakan untuk bisa jalan pagi sama suami saya, walaupun nggak bisa hampir tiap hari gitu ya. Tetapi di jalan pagi itu kalau saya nggak hari ini nggak ada orang nih, saya cari orang. Kalau dulu saya orang malu ya, tapi sekarang gini. Tuhan, saya ketemu siapa ya gitu. Sebisa mungkin saya bisa sharing gitu. Ya.
bahkan bukan saya aja yang ngomong, kadang orang lain ngomong, saya dapatkan sesuatu pengalaman gitu. Waktu jalan, kalau nggak ada teman, saya udah siap headphone sama headset, saya dengerin pujian penyembahan, keliling sambil dengerin pujian dan penyembahan. Luar biasa itu saudara ya, dan menguatkan. Kadang saya dapat lagu-lagu yang pokoknya luar biasa aja. Saya pengennya mah ikut nyanyi gitu, tapi masih direm ya, masih sadar gitu. Itu luar biasa saudara. Kalau saudara sedang ada permasalahan kehidupan, saudara fokus sama masalah akan terasa berat. Tapi ketika saudara mengalami masalah demi masalah, setel lagu pujian penyembahan sekeras-kerasnya, paksa kuping saudara untuk mendengar. Kebaikan Tuhan luar biasa, Tuhan itu luar biasa saudara. Saudara bisa mengalami surga saat itu juga. Amin ya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan, nanti saudara bisa praktekkan. Tiap pagi di rumah kami juga sekarang YouTube selalu di-setel. Pokoknya ada pujian rohani. Jadi pagi-pagi ngedengar seperti itu gitu. Ada firman Tuhan, renungan gitu ya. Jadi biasakan diri melatih rohani kita seperti itu, sehingga saudara akan mengalami surga setiap hari. Puji Tuhan, itu yang dapat saya siapkan pagi hari ini. Biarlah saudara mengalami sukacita dari damai sejahtera. Amin. Dan kebenaran Tuhan akan memenuhi hidup saudara. Saudara dipakai jadi berkat. Amin. Jangan patah semangat. Saat ini mungkin banyak masalah dengan keluarga, dengan apa. Perkatakan firman saja, berdoa saja. Tuhan yang akan memberikan kebebasan buat hati saudara untuk terus menikmati surga di dalam dunia ini. Amin. Yesus kau kebenaran, Dia yang sudah menyelamatkan kita, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, amin, dan pengharapan. Ku ikut kehendak
akan diberikan dengan hati yang tulus. Yes, setiap kita pada pagi hari ini mendapatkan berkat. Amin. Sukacita. Yes, karena tadi kalau kata Pastor Yuni kan alami surga itu sekarang, bukannya nanti. Amin. Yes, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yes, Tuhan yang berikan kuasanya untuk memenuhi surga kita. Kuasa dari tempat Maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Tuhan telah bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat Maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Tuhan telah bersamamu, Bapa. Mengenali kuasa dari tempat hati, Bapa Kekal mulia, Sama-sama kita angkat kepada Tuhan. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Tuhan telah bersamamu, Angkat tangan tinggi ke atas. Kami mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi. Amin, amin. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama Tuhan. Haleluya. Bukan tenang bersama Bapa. Bukan tenang bersamamu. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Dengan suara-suara yang terbaik Tuhan kita Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati pada ibadah pada hari ini, biarlah juga puji-pujian yang sudah kami naikkan itu menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah diberitakan itu menjadi peringatan buat kami bahwa kami, Tuhan Yesus, Tuhan sudah siapkan berkat surga, sukacita surga, biar kami bisa mengalami surga setiap harinya dalam kehidupan kami. Dan kami biarlah fokus kepada Tuhan dan tidak mau memberi kesempatan kepada iblis. Apapun yang terjadi sekeliling kami, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan dengan keluarga, masalah apapun yang menimpa kami tidak mau beri kesempatan kepada iblis, sehingga iblis akan mencuri melalui semua yang ada, melalui keadaan-keadaan kami. Tetapi kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau lawan iblis. Kami mau mengalami sukacita surga. Kami mau mengalami Tuhan dan tiap-tiap hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Terima kasih untuk kelawatan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hari Minggu ini. Hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Minggu yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dan kami percaya kami semua yang datang pada hari ini, yang sakit sudah alami kesembuhan, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan, yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar, dan Tuhan sudah bukakan semua pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudara, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kalian berdua tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Mengalir kuasa dari tempat Maha
Easter Sunday. Jesus bless you.